Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat. Berjumpa lagi dengan Pak Adi. Kali ini kita akan belajar tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 2, Hewan Sahabatku, pembelajaran 1. Materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah cara perkembangbiakan hewan. Yang kedua, potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Dan yang ketiga, menentukan ide pokok paragraf dan kesimpulan. Anak-anak, apakah di rumah kalian ada yang memelihara hewan? Hewan apa yang kalian pelihara? Hewan yang biasa dipelihara di rumah itu ada kucing, ayam, kambing, sapi, dan masih banyak lagi. Negara-negara di Asia Tenggara juga mempunyai banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Coba perhatikan gambar berikut. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratannya. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Burung takurdahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Masih banyak lagi hewan-hewan yang lain yang hidup di Asia Tenggara. Bagaimana hewan-hewan tersebut berkembang biak? Coba kita bahas satu persatu. Gajah. Gajah berkembang biak dengan beranak. Sedangkan untuk ikan tuna berkembang biak dengan bertelur. Begitu juga burung takur berkembang biak dengan bertelur. Anak-anak, adakah hewan yang berkembang biak dengan cara lain selain bertelur dan beranak? Ternyata ada loh hewan yang berkembang biak dengan dua cara tersebut, yaitu bertelur sekaligus beranak. Contoh hewannya adalah ular. Jadi, apa yang dapat kita simpulkan? Ternyata hewan berkembang biak secara generatif melalui 3 cara. Yang pertama adalah bertelur. Perkembangbiakan dengan cara bertelur disebut dengan ovipar. Contoh hewannya adalah ayam dan jenis burung lainnya. Beranak disebut juga dengan vivipar. Contoh hewannya adalah sapi, kambing, gajah, dan sebagainya. Yang ketiga, bertelur sekaligus beranak. Perkembangbiakan hewan secara bertelur sekaligus beranak disebut ovovivipar. Induk hewan akan bertelur tetapi telur tersebut tidak dikeluarkan dan tetap berada di dalam tubuh sang induk. Embrio hewan berkembang di dalam telur. Setelah berkembang sempurna, embrio akan menetas. Selanjutnya, embrio dikeluarkan dari tubuh induk. Bayi keluar bersama pecahan cangkang telur. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar adalah beberapa jenis ular, misalkan ular buah. Sudah jelas anak-anak bagaimana cara perkembangbiakan hewan secara generatif? Sekarang coba perhatikan gambar berikut.
Tugas kalian yang pertama adalah coba kelompokkan hewan-hewan tersebut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Tuliskan jawaban kalian ke dalam diagram Venn berikut. Anak-anak, hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ke luar negeri. Sekarang, ayo kita pelajari tentang potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Laos. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran Sungai Mekong. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Vietnam.
Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Anak-anak, di pelajaran sebelumnya kalian sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kehidupan sosial budaya. Sekarang, tugas kalian yang kedua adalah memilih 2 negara ASEAN dan bandingkanlah negara-negara tersebut dari kehidupan ekonominya. Tulis hasil kalian dalam bentuk diagram Venn berikut. Anak-anak, pada pelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang cara menentukan ide pokok paragraf dan kesimpulan. Sekarang, Pak Guru akan membacakan sebuah teks. Tolong kalian simak, dengarkan baik-baik, kemudian tentukan ide pokok paragraf serta kesimpulannya. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera bertubuh paling kecil dibandingkan jenis harimau yang hidup saat ini. Harimau jantan dewasa memiliki tinggi hingga 60 cm. Ukuran panjang hewan ini dari kepala hingga kaki mencapai 250 cm dan berat hingga 140 kg. Harimau betina memiliki panjang rata-rata 198 cm dan berat hingga 91 kg. Warna kulit harimau Sumatera merupakan yang paling gelap dari seluruh harimau, mulai dari kuning kemerah-merahan hingga oranye tua. Setelah mendengarkan teks tadi, coba sekarang tentukan ide pokok paragraf tersebut dan juga kesimpulannya. Tuliskan dalam tabel berikut ini. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa.